Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Septianise dengan NIM SSI 2023 dari program Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Comparison of Sentiment Analysis Method Based on Accuracy Value. Case study Twitter mention of academical article. Paper ini diterbitkan di jurnal Resti yang terakreditasi Sinta 2. Paper ini ditulis oleh Muhammad Fahmi, Fahrezi Adian Fahtorohim, dan Dinar Mukti Kusumo Nugraheni dari Universitas Diponegoro. Diterbitkan di Jurnal Resti Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi. Jurnal ini terakreditasi Sinta 2 berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 158 KPT 2021. Lalu kita lanjut slide ini, yaitu latar belakang. Latar belakang paper ini bermula dari evolusi matriks penilaian artikel akademik. Tradisionalnya, penilaian hanya berdasarkan jumlah sitasi, tapi matriks ini lambat dan tidak mencangkup dampak di sosial media modern. Maka muncul altimetrics atau alternatif matriks yang mengukur dampak artikel dan sitasi plus aktivitas media sosial, khususnya Twitter sebagai platform yang paling update dan memiliki data terbanyak. Tapi masalahnya jumlah mention di Twitter saja tidak cukup karena ekspresi kalimat bervariasi, bisa positif, negatif, atau netral. Makanya diperlukan analisis sentimen untuk mengklasifikasikan polaritas mention tersebut agar Altmetrics bisa memberikan gambaran yang lebih akurasi tentang volume dan perhatian sosial media terhadap temuan penelitian. Lalu slide keempat, rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat dalam paper ini adalah yang pertama, bagaimana mengklasifikasikan sentimen tweet mention artikel akademik pada Altmetrics ke dalam 3 kategori, yaitu positif, netral, dan negatif. Kedua metode sentimen analisis mana yang paling cocok berdasarkan nilai akurasi tertinggi untuk analisis tersebut. Jadi intinya paper ini ingin menemukan metode terbaik dengan bukti angka akurasi yang objektif. Lalu selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan 4 metode machine learning untuk sentimen analisis, decision tree, K-means, Snakeboard, naive Bayes, dan random forest. Keempat metode ini dibandingkan untuk menemukan mana yang memiliki akurasi tertinggi dalam menganalisis tweet mention artikel akademik pada Altmetrics. Pemilihan keempat metode ini didasarkan pada referensi penelitian sebelumnya yang telah membuktikan keunggulan masing-masing dalam berbagai konteks text classification. Lalu metodologi dan data penelitian. Untuk metodologi, dataset yang digunakan adalah 10.000 tweet mention dari Altmetrics website tentang artikel The Proximal Origin of SARS-CoV-2 periode Juli 2020 sampai Oktober 2022. Setelah proses cleaning yang menghapus URL, hashtag, dan simbol, tersisa 4.765 tweet valid. Alur penelitian dimulai dari data crawling menggunakan instant data scraper, lalu data cleaning, labeling, dan feeder untuk menentukan polaritas positif, netral, negatif. Pre-processing berupa technociation, lowcast, dan stemming, kemudian fitur weighting menggunakan TF-IDF dengan unigram, bigram, dan trigram, baru dilakukan klasifikasi dengan keempat metode, dan terakhir evaluasi menggunakan confusion matrix untuk menghitung akurasi, precision, dan recall. Lalu yang selanjutnya, tinjauan klasifikasi. Secara singkat, decision tree adalah metode yang membagi dataset secara hierarkis berdasarkan fitur. Cocok untuk interpretasi, tapi rentan overthink
overfitting pada data berdimensi tinggi. K-means Snakeboard mengklasifikasi berdasarkan jarak dengan tetangga terdekat, sederhana tapi kurang efektif pada high dimension data. Naive Bayes adalah classification probabilistik yang mengasumsikan independensi fitur. Sangat cocok untuk teks data spread seperti hasil TF-IDF. Random forest adalah ensemble dari banyak decision tree yang lebih robust, tapi tetap mengalami keterbatasan pada data berdimensi sangat tinggi seperti tes. Lalu selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan perbandingan akurasi yang signifikan antara keempat metode. Naive Bayes memimpin dengan akurasi 95,45%, jauh di atas KNN 74,08%, Random Forest 57,50%, dan Decision Tree 56,83%. Naive Bayes juga memiliki true positif yang seimbang, 2056 tweet netral, 1200 positif, dan 1292 negatif. Yang mencurigakan decision tree gagal total pada kelas positif dengan true positif 0. Dan Random Forest juga hampir gagal dengan hanya 247 true positif dari 1363. Hasil ini menunjukkan Naive Bayes memang unggul, tapi kegagalan DT dan RF perlu investigasi lebih lanjut. Lalu lanjut, kelebihan penelitian. Kelebihan utama paper ini ada 5. Pertama, perbandingan 4 metode sekaligus yang komprehensif sehingga hasil kesimpulan lebih kuat dengan baseline yang jelas. Kedua, pre-processing yang lengkap dan konsisten untuk semua metode. Memastikan perbandingan FAIR dan hasil akurasi mencerminkan performa metode, bukan perbedaan pre-processing. Ketiga, evaluasi menggunakan confusion matrix standar yang menghasilkan matrix objek. Keempat, dataset hanya dari altmetrics yang relevan dengan konteks akademik, bukan data sintetis. Kelima, paper open access dan terindeksi Sinta 2 sehingga kredibel secara akademik. Lalu selanjutnya ada kekurangan dan keterbatasan. Paper ini memiliki kekurangan yang signifikan. Pertama, labeling menggunakan feeder yang dirancang untuk bahasa Inggris namun bukan teks ilmiah, sehingga istilah medis bisa salah diinterpretasi dan akurasi 95% mungkin tidak valid. Kedua, tidak ada pembagian training dan testing set yang jelas, mengindikasi overfitting terutama pada decision tree dan random forest yang mencapai 1000% recall di beberapa kelas. Ketiga, tidak ada hiperparameter tuning sehingga perbandingan tidak fair dan naive Bayes bisa jadi untung karena default parameternya memang cocok untuk teks data. Keempat, hanya satu artikel konversional SARS-CoV-2 yang dianalisis sehingga hasil tidak generalizable untuk artikel normal. Kelima, tidak ada perbandingan dengan metode modern seperti BERT atau LSTM, padahal di era 2023 metode itu sudah sangat umum. Lalu, slide selanjutnya ada rekomendasi pengembang. Untuk pengembang ada 4 rekomendasi utama. Pertama, ganti feeder dengan pelabelan manual oleh beberapa anotator dengan cost caps atau gunakan lexion khusus domain ilmiah untuk meningkatkan validitas ground truth. Kedua, implementasi key-fold cross-validation agar hasil lebih robust dan tidak overfitting dengan melaporkan mean dan standar deviation dari akurasi. Ketiga, perlu di dataset ke 10-20 artikel dari beberapa bidang agar hasil generalizable dan tidak berlaku untuk artikel konversional. Keempat,
tambahkan metode modern seperti BERT atau Inform untuk perbandingan yang komprehensif, karena tujuan menemukan metode terbaik tidak akan tercapai sepenuhnya jika hanya membandingkan metode klasik. Lalu kesimpulan. Kesimpulan dari review ini, paper memiliki struktur yang koheren dari latar belakang sampai kesimpulan, dari mana rumusan masalah dijawab oleh tujuan dicapai melalui metodologi yang tepat dan dibuktikan oleh hasil naive Bayes 95,45% sebagai metode unggulan. Secara metodologi, kekuatan utama adalah perbandingan komprehensif dan pre-processing konsisten. Namun, kelemahan signifikan pada labeling feeder yang tidak akurat untuk teks ilmiah. Tidak ada pembagian training, testing, set yang mengidentifikasi overfitting, tidak ada hyperparameter tuning, serta tidak ada baseline modern. Secara keseluruhan, paper ini layak dipublikasi di jurnal Resti Sinta 2 dan sangat relevan dalam sistem informasi sebagai aplikasi bisnis intelligence untuk manajemen reputasi akademik berbasis evidence-based decision making. Sudah. Demikian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.